satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Salam, selamat hari Minggu. Kami menyapa dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan yang bersekutu bersama lewat persekutuan ibadah saat ini dari rumah atau tempat kita masing-masing. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku, budaya, bahkan denominasi gereja untuk bersama menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya, Pendeta Hermanto STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bintang gemerlapan
Mekar jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, mari kita bersama mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur karena kembali kita boleh bersekutu di minggu yang kudus ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan kita sebagai gereja. Sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 133 yang akan kita baca secara berbalasan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Dari Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat yang ke-55 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Merespon hukum kasih, kita menyanyikan Kidung Jemaat 427 ayat 1. Kusuka menuturkan cerita mulia. Cerita Tuhan Yesus
Ya Allah Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Ya Kristus Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah tubuh-Mu dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi Roh Kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Jemaat yang terkasih, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Namun Allah dalam Kristus Yesus tetap mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Syukur kepada Allah. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa, segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunan-Nya, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7 berbunyi, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya kepada kita. Mazmur 105 ayat 1 hingga 2. Dengan syukur pujilah Tuhan. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar nama-Nya diserukan, maklumkan perbuatannya.
hatilah semua. Bersuka hatilah semua, hai umat yang mencari Tuhan. Cari selalu wajah-Nya, kuasa firman-Nya ingatlah. Hai anak-anak Abraham, leluhur umat beriman. Dalam bersuka hati sebagai orang yang terus mencari Tuhan dan kuasa firman-Nya yang selalu kita ingat, kita datang dalam kerinduan saat ini untuk mendengarkan sapaan sabda-Nya. Firman-Nya kita akan baca lalu renungkan bersama. Mari kita mohon kekuatan dalam pertolongan karya Roh Kudus. Kita berdoa. Di pagi yang kudus ini Tuhan, di hari yang Engkau kuduskan bagi kami umat-Mu duduk bersama, memuji memuliakan Engkau dalam persekutuan kami meski dari tempat yang berbeda-beda. Kami menyatu dalam kerinduan akan firman-Mu, sehingga kami membuka hati dan hidup kami untuk menerima sapaan sabda-Mu itu. Tuhan, telah tersedia lembaran firman-Mu, tetapi siapakah kami ini? Terbatas dan penuh dosa adanya kami. Karena itu kami mohon Engkau tolong kami dalam karya Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimampukan membaca, merenungkan, bahkan menghidupi kebenaran firman-Mu. Tuhan, bersabdalah, sesungguhnya setiap kami telah sedia dan rindu mendengarkan suara sapaan sabda Tuhan lewat Yesus Kristus Tuhan kami, Sang Firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bertanya kepada kita sekalian. Pernahkah kita melakukan tindakan pertolongan kepada orang lain? Misalnya, kita ambil contoh, ada seseorang yang kita tahu sedang sakit, sudah dalam jangka waktu yang lama. Tetapi orang itu tidak berobat, tidak ke rumah sakit. Lalu kita berupaya mencari tahu, kenapa ya tidak ke rumah sakit? Kenapa ya dia tidak berobat? Ternyata kita mendapat informasi bahwa orang itu tidak berobat karena dia tidak punya biaya. Lalu tergeraklah hati kita oleh belas kasih, dan kita datang kepadanya dengan tulus mau menolongnya dan berkata, ini ada uang, mungkin bisa dipakai untuk berobat. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukannya orang itu berterima kasih kepada kita atas tindakan itu, malahan dia menolak yang diikuti dengan caci makian kepada kita, karena ia merasa tersinggung atas tindakan kita. Lalu apakah ketika orang itu kembali mengalami hal yang sama, kita juga masih mau melakukan tindakan yang sama? Tak jarang kita sebagai manusia biasa, kita terpukul mundur. Tidak lagi mau melakukan itu karena kita menganggap, nanti saya ditolak lagi. Tapi hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita belajar dari kisah seseorang yang terus melakukan tindakan yang benar, meski ditolak, meski ada tantangan dan rintangan. Itulah kisah Stefanus yang kita renungkan bersama di saat ini. Dalam perikop kita dengan jelas mengungkapkan dan menggambarkan bagaimana seorang Stefanus yang menghadapi tantangan dan rintangan yang berat sampai akhir dalam pelayanannya. Stefanus adalah seorang dari 7 orang diaken yang dipilih oleh para rasul sesudah kebangkitan Yesus untuk melakukan pelayanan diakonia. Dan dikisahkan bahwa Stefanus ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak hanya setia pada pelayanan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, tetapi ia menggunakan waktu pelayanannya melebihi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan khusus yang ditugaskan kepadanya. Juga dikisahkan, Tuhan menyertai pelayanan Stefanus. Kepadanya diberikan karunia dan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di antara orang banyak. Selanjutnya dikisahkan bahwa dalam pelayanannya, Stefanus berjumpa dengan rintangan dan tantangan. Kalau kita lihat dalam ayat bacaan kita, ia dibawa ke hadapan pengadilan agama Yahudi. Di pasal sebelum bacaan kita, yaitu pasal 6.
Siapa yang membawanya ke sana? Di ayat 9 pasal 6, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Mereka yang menjadi tantangan Stefanus dalam pelayanannya. Dan selanjutnya ada kesempatan bagi Stefanus untuk melakukan pembelaan diri. Ia melakukan itu, menjelaskan sejarah karya penyelamatan Allah bagi manusia. Dan bagaimana kisah penolakan oleh orang-orang Israel sendiri. Dan tiba kepada mereka. Stefanus mengungkapkan itu kepada mereka. Dan mereka menyambutnya, meresponsnya dengan geram, dengan marah. Hingga akhirnya membuat Stefanus dirajam hingga mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, menjelang ajalnya, Stefanus berbicara kepada Yesus yang dimuliakan sebagai Allah sendiri. Ia memohon agar rohnya diterima. Dan juga kata-kata terakhir permohonannya, agar pengampunan bagi orang-orang yang menghukumnya dinyatakan sebagai sebuah permohonan Stefanus. Kita ingat seperti doa Yesus kepada Bapanya saat akan menyerahkan nyawanya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, kematian Stefanus sampai juga menumbuhkan sesuatu yang baru terhadap seseorang, yaitu Saulus yang kita kenal sekarang sebagai Paulus. Tidak sia-sia kematiannya. Taat sampai akhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, adalah suatu hal yang Allah rindukan dari setiap kita sebagai orang percaya padanya. Akan tetapi, ada kalanya kita sebagai manusia mengabaikan ketaatan kepada Allah saat kita diperhadapkan dengan tantangan atau konsekuensi yang berat. Padahal perjuangan harus kita nyatakan untuk mewujudkan ketaatan kita setiap hari. Karena di mana ada hati yang ingin taat, akan selalu ada godaan agar tidak taat. Tantangan dan konsekuensi yang kita hadapi sebagai orang percaya itu sudah ada sejak zaman gereja mula-mula. Inilah yang dikisahkan dalam kisah Stefanus yang kita renungkan saat ini. Stefanus menunjukkan jati dirinya yang tampil sebagai orang yang tidak hanya melayani secara pelayanan diakonia, tetapi juga sebagai pemberita Injil yang tangguh. Stefanus sangat menguasai sejarah karya keselamatan dari Allah
Dia menguasai kitab suci dengan baik. Sehingga ia dapat berkhotbah dan menjawab tuduhan dari orang Yahudi dengan mendasarkannya pada kesaksian kitab suci. Akibatnya, tidak ada yang dapat melawan hikmatnya. Stefanus adalah orang yang biasa, yang dipakai secara luar biasa. Karena ia penuh dengan kasih karunia dan kuasa Allah. Itulah sebabnya ia bisa bersaksi sampai akhir, sampai mati. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, Allah tetap membutuhkan orang-orang biasa yang bersedia dipakai secara luar biasa bagi misinya untuk dunia ini. Sebagai anggota jemaat, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, serta dipenuhi dengan kasih karunia serta Roh Allah, hendaknya sekalian kita, saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari, juga menempuh jalan yang sama, terus bersaksi dan melayani Kristus dengan seluruh hidup kita. Ketika ada hati yang hendak taat secara utuh, tidak akan berjuang sendiri. Sekalipun dengan risiko yang besar, bahkan kematian, Allah akan makin menopang dan memampukan untuk melewati kesemuanya itu. Itu nyata bagaimana ketika Stefanus menghadapi tantangan dan rintangan ini. Dia dikuatkan oleh Allah sendiri ketika Allah menampakkan diri dalam kemuliaannya kepadanya. Sehingga ia bukan hanya mampu melewati tantangan dan rintangan itu, tetapi juga mampu mengampuni orang-orang yang menganiayanya. Kalau kita lihat, ini bisa terjadi pada Stefanus. Ada beberapa hal yang kita lihat dalam kisah ini. Stefanus menguasai kitab suci. Bagaimana dengan kita? Adakah waktu yang tersedia di situasi kondisi saat ini kita makin mencintai kitab suci untuk terus makin memahaminya? Ada banyak waktu yang tersedia ketika kita stay at home. Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang tersedia ini untuk makin mencintai kitab suci, memahami kehendak Allah. Tantangan dalam mewujudkan ketaatan dan kesetiaan sampai akhir tidaklah mudah. Harus diakui bahwa berat adanya. Dalam menapaki kehidupan yang beriman ini pun, Bapak Ibu Saudara-saudari, tantangan akan selalu hadir. Tantangan apakah yang sedang kita hadapi saat ini? Adakah kita tetap setia dan taat kepada Allah? Ataukah kita mulai terpukul mundur karena melihat terlalu besar tantangan, terlalu besar konsekuensi yang harus kita hadapi? Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, saat ini kehidupan kita sedang dalam tantangan pandemi. Sudah sekian waktu kita melewati dan kita tidak tahu sampai kapan. Tantangan ini menguji kesetiaan dan ketaatan kita juga.
Apakah kita tetap menyatakan ketaatan dan kesetiaan? Ataukah kita sudah mulai berpikir, menyerah saja, kita kembali saja ke aktivitas seperti semula. Ini terlalu lama. Siapa yang kena corona ya kena saja. Apalagi dalam situasi sekarang ada banyak hal yang mulai membuat kita stres. Pekerjaan terganggu, pendapatan terganggu. Dan kondisi dalam rumah mulai berubah. Karena misalnya ibu-ibu harus atau bapak-bapak harus mendampingi anak-anaknya untuk belajar secara online. Dan begitu banyak tantangan membuat stres sehingga berdampak pada kehidupan keluarga yang mestinya dengan kesempatan ini makin menikmati cinta kasih, tetapi karena situasi malah berubah dalam kerenggangan. Ada rupa-rupa tantangan yang menguji ketaatan dan kesetiaan kita dalam menjalani hidup ini. Seperti sebuah ilustrasi, ada 3 orang. Anggap saja si A, si B, dan si C. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada mereka. Tanggung jawab yang sama di mana mereka harus memikul salib yang sama besar dan sangat berat untuk menuju ke sebuah bukit. Di sana Tuhan berjanji akan menjemput mereka untuk masuk ke dalam gerbang surga. Nah, mereka berjalan menuju ke bukit itu. Lalu di tengah perjalanan mereka melihat ada gergaji. Dalam memikul salib yang berat, mulai muncul pikiran si B untuk menghasut si A dan si C. Bagaimana kalau salib kita potong biar lebih ringan? Tetapi ternyata si A dan si C tidak terhasut dan dia tidak mau memotong salibnya karena mengasihi Tuhan. Kasih mereka kepada Tuhan membuat mereka mau dan rela memikul tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan tanpa keluhan. Tetapi si B memotong salibnya. Singkat cerita, si B karena sudah memotong salibnya lebih dulu tiba di bukit. Setelah ia tiba di bukit, ia menyaksikan ada sebuah jurang yang lebar. Dan di seberang itulah ada 2 malaikat di gerbang surga. Dan si B bertanya kepada malaikat dengan melihat jurang itu, jalan mana yang ia harus lewati untuk menuju ke sana? Malaikat itu menjawabnya, Tuhan sudah menyediakannya. Si B kebingungan, mana tidak ada. Tak lama kemudian, si A dan si C pun tiba di bukit. Lalu pertanyaan yang sama, jalan mana yang harus mereka tempuh untuk tiba di gerbang surga? Dan malaikat memberi jawaban yang sama, Tuhan sudah menyediakannya. Lalu si A dan si C terbuka pikirannya dan mengatakan, salib yang berat ini dan besar ini, inilah yang akan dipakai sebagai jembatan untuk menuju ke sana. Lalu mereka menggunakan itu dan si B kebingungan. Tetapi ia berpikir, dia bisa akan menggunakan jembatan si A dan si C. Tapi ternyata sungguh kasihan, karena setelah si A dan si C selesai menyeberang, jembatan itu hilang. Dan si B tidak bisa menuju ke seberang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan. Dari kisah ilustrasi ini, mau mengatakan kepada kita bahwa seringkali kita menganggap Tuhan begitu kejam, mengizinkan salib yang berat ada dalam hidup kita. Kita juga sering mengeluh karena sepertinya
pemrosesan, hal yang pahit itu tidak kunjung selesai. Akibatnya kita terlalu sering mencari jalan keluar sendiri dan tidak mau taat pada Tuhan, sehingga memotong salib yang seharusnya kita pikul. Namun justru salib itulah yang akan menolong kita mengerti kasih Tuhan pada kita. Karena itu, ketika kita merasa tak sanggup dan ingin menyerah dari jalan sebagai pengikut Kristus, ingatlah bahwa Allah senantiasa menyatakan kehadirannya kepada kita dalam segala tantangan iman yang kita hadapi. Tetaplah taat dan setia. Sekalipun teramat banyak, sekalipun teramat berat tantangan yang harus kita hadapi, kita wujudkan itu sebagai kasih kita kepada Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita. 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kasihnya sungguh besar kepada kita. Karena itu, serahkanlah segala tapakan hidup kita ini kepadanya dengan segala situasi dan kondisi yang kita lewati. Percayalah, Dia akan memampukan kita melewati tantangan iman hingga kita menjadi pemenang. Teruslah menapaki hidup dengan maju. Teruslah wujudkan karya untuk bersaksi dan melayani Kristus dengan seluruh hidup kita ini. Tuhan menolong dan menyertai kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mengambil waktu masing-masing untuk bersaat teduh. Kita bersama melanjutkan respons kita terhadap firman dengan melakukan Kidung Jemaat 426. Kita lakukan bait pertama dan bait yang keempat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmati dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus.
Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi? Aku percaya. Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Apakah saudara percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, kita akan menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Allah kami, dalam kuasa dan kasih-Mu kami menapaki hari-hari hidup dengan segala tantangan dan rintangan yang ada. Kami tahu terus Engkau beserta dengan kami. Karenanya kami terus bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur atas segala rupa-rupa karunia dan berkat-Mu dalam hidup kami ini. Kami bersyukur atas pertambahan usia yang dialami anak kekasih Christian Angelo pada tanggal 4 Mei yang lalu. Tuhan, Engkau makin memberkati anak-Mu ini dan juga bersama keluarga. Dan setiap umat-Mu yang mengalami hal yang sama, sempurnakan sukacita mereka, Tuhan. Kami juga bersyukur bersama keluarga kekasih Bapak Iver Ibram Konda dan Ibu Hana Pratiwi Tombi. Karena mereka Engkau karuniai putri di tengah-tengah rumah tangga mereka. Sempurnakan sukacita rumah tangga kekasih Tuhan ini. Dan Engkau memberkati ibu terkasih dalam pemulihan, dan terus Engkau menuntun dan melindungi pertumbuhan anak kekasih yang telah lahir di tengah-tengah rumah tangga.
Kami terus juga berserah diri untuk setiap pergumulan yang kami alami. Bersama orang tua kekasih Pak Sakeus Tombi dalam pemulihannya di rumah. Juga Ibu Astin Pareta dalam pengobatannya. Dan opanya Tisa juga dalam pemulihan di rumah. Juga saudara Im yang sakit di rumah. Umat-Mu ini Tuhan, Engkau terus lawat dalam kuasa dan kasih-Mu untuk mereka beroleh kesembuhan. Setiap keluarga yang mendampingi, kiranya juga terus mengalami topangan Tuhan. Ya Allah kami juga terus menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam segala situasi dan kondisi. Bahkan dalam segala tanggung jawab pekerjaan yang kami langsungkan, mohon terus Tuhan topang dengan kuat dan sehat. Berkati juga setiap rumah tangga umat-Mu dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu ini. Engkau memberkati persekutuan kami sebagai jemaat-Mu, Jemaat Philadelphia Palu. Dalam seluruh penataan pelayanan di tengah-tengah situasi saat ini, mohon hikmat, mohon kuat sehat yang daripada Tuhan. Berkati BPMJ, berkati hamba-hamba-Mu sebagai pendeta, penatua dan syemasi dalam embanan tugas pelayanan anugerah Tuhan di tengah-tengah persekutuan, dan biarlah nama Tuhan yang terus dipuji dan dimuliakan. Berkati semua pengurus kategorial dalam penataan pelayanan masing-masing. Juga berkati panitia pembangunan, pastori dalam apa yang sedang dan yang akan dikerjakan. Tuhan terus menjadi sumber pertolongan bagi panitia pastori. Lihatlah jemaat-Mu dalam setiap kerinduan dan dambaan mereka. Engkau Tuhan yang akan terus menyatakan karya dan segala yang terbaik dalam cara dan waktu Tuhan untuk setiap kerinduan jemaat-Mu. Baik kerinduan akan pekerjaan tetap, kerinduan akan pasangan hidup, kerinduan akan buah hati. Tuhan, Engkau sumber segalanya. Karena itu Engkau yang terus menyatakan karya-Mu bagi jemaat-Mu. Ya Allah kami, juga kami terus berdoa untuk keadaan kami saat ini. Kami hanya terus berserah diri ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Mohon karya Tuhan untuk pemulihan bagi keadaan dunia ini dan juga bagi bangsa dan negara kami. Terus Tuhanlah yang berotoritas berdaulat atasnya dalam karya dan kasih kuasa Tuhan bagi bangsa dan negara kami dipulihkan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga terus bersama membawa kehidupan jemaat-Mu yang ada di luar kota. Papa Torres sekeluarga yang ada di Mamasa, Tuhan berkati, dan ketika dalam rencananya untuk kembali ke Palu, Tuhan membukakan segala yang terbaik. Ya Tuhan kami terus membawa seluruhnya kehidupan kami ini hanya kepada-Mu. Engkaulah gembala hidup kami yang setia. Engkau berkati setiap kami yang bersekutu bersama secara online saat ini dari tempat kami masing-masing. Engkau yang akan terus menuntun, mengarahkan perjalanan hidup kami di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, sehingga teruslah kami menyatakan pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Bapa Surgawi, kami membawa syafaat kami ini kepadamu, namun bukan kehendak kami yang jadi. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkenan mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12, 13, dan 15 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 403 ayat 1-4, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati kami telah buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita berdiri untuk membawa diri dan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang Engkau telah selamatkan. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh menyalurkannya bagi pelayanan kasih dan kerajaan-Mu di dunia ini. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami.
Dan jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 363 ayat 1. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, mohon perhatiannya untuk beberapa penekanan warta jemaat pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Yang pertama, bahwa ibadah Minggu tanggal 17 Mei 2020 dilaksanakan seperti saat ini. Jemaat bisa melakukannya baik menggunakan liturgi dan renungan selebaran maupun mengikuti siaran di YouTube. Demikian juga dengan ibadah rumah tangga pada setiap hari Selasa dan ibadah PPGTM pada setiap hari Jumat pada jam 7 malam lewat live streaming di akun PPGTM baik Facebook maupun Instagram. Kemudian berita kelahiran, bersyukur dan bersukacita bersama keluarga Bapak Iver Ibram Konda dan Ibu Hana Pratiwi Tombi yang boleh dikaruniai putri yang kedua di tengah-tengah rumah tangganya. Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita Bapak Ibu dan keluarga. Demikian penekanan warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus beserta kita. Selamat menjalani hidup baru dalam karya dan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, ketika telinga mendengar, maka biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Dan ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Dan ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama pada persekutuan kita ini untuk terus bersaksi dan melayani Kristus dengan seluruh hidup kita. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Bersama-sama kita berdiri. Dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 376, bait pertama dan bait yang kedua. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut di Kau saja Tuhan,
Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, pergilah dan tetaplah pada jalan kasih Tuhan dengan iman di setiap langkah juang dan karya baktimu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, serta jadilah pelopor damai sejahtera Allah. Jadilah berkat bagi sesama, dengan kekuatan berkat-Nya terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan 2, di badai topan dunia. Perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Jangan takut rupanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.